Salam anak-anak sekalian, selamat datang pada video pembelajaran untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baik, untuk materi dalam video kali ini membahas tentang masa pendudukan Belanda di Indonesia, tapi dalam hal ini lebih khususnya berbicara mengenai masa pendudukan VOC di Indonesia, yaitu berkisar antara tahun 1602 sampai 1799. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian simak videonya sampai habis, dan mohon untuk jangan di-skip, apalagi ditutup video ini, agar penjelasan dalam video ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke, baik. Perkembangan pendudukan Belanda di Indonesia, khususnya masa pendudukan kongsi dagangnya, yaitu VOC. Baik, sebelum masuk dalam intisari pembelajaran atau materi pembelajaran, terlebih dahulu kita ketahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini atau dalam video pembelajaran ini. Yaitu setelah kegiatan pembelajaran keempat ini, itu diharapkan Anda dapat menjelaskan perkembangan pendudukan Belanda, khususnya pendudukan VOC di Indonesia atau kongsi dagangnya di Indonesia. Baik, dari tujuan pembelajaran tersebut, maka dibuat materi pembelajaran menjadi 5 poin, yaitu yang pertama itu latar belakang dan tujuan dibentuknya VOC, kemudian hak istimewa VOC, kemudian politik dan ekonomi VOC, kemudian ada sistem birokrasi VOC, kemudian ada kemunduran dan kebangkrutan VOC. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama itu latar belakang dan tujuan dibentuknya VOC. Tentunya VOC yang dibentuk ini mempunyai alasan atau faktor penyebab mengapa sehingga badan atau kongsi dagang VOC ini perlu dibentuk. Baik. Latar belakang dibentuknya VOC itu ada dua. Yang pertama itu adanya kekhawatiran akan persaingan dagang antar pedagang-pedagang Belanda. Jadi mengapa timbul keraguan atau timbul kekhawatiran? Hal ini disebabkan karena ketika ekspedisi Cornelis de Houtman sampai ke Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh Jacob van Eyck, maka berhasil membeli rempah-rempah dan membawa pulang ke negeri Belanda. Jadi akibat keberhasilan tersebut, maka banyak pedagang-pedagang Belanda yang berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Ya, karena banyak yang berlomba-lomba datang ke Indonesia, maka muncul keraguan antara pemerintah Belanda atau muncul keraguan dari kerajaan Belanda kalau terjadinya persaingan dagang bukan oleh bangsa lain, melainkan dari pedagang-pedagang itu sendiri. Sehingga dirasa perlu untuk menggabungkan semua pedagang-pedagang Belanda di bawah satu kongsi dagang. Maka dibentuklah VOC itu. Itu latar belakang yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi persaingan dagang dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Baik, tentunya sebelum Belanda datang ke Indonesia, itu sudah terlebih dahulu Portugis, Spanyol, dan Inggris sudah sampai ke Indonesia.
Jadi Belanda itu sendiri datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah itu diakibatkan karena kota Lisbon yang merupakan kota dagang atau di mana Belanda sering melakukan transaksi dagang di kota Lisbon ditutup oleh pemerintah Spanyol karena pada tahun 1580 itu Spanyol berhasil menguasai Portugis. Hal ini diakibatkan karena Spanyol itu sedang menduduki Belanda. Jadi Spanyol melarang pedagang-pedagang Belanda untuk berdagang di daerah Lisbon, yang notabene sudah dikuasai oleh Spanyol. Sehingga untuk mendapatkan rempah-rempah, maka Belanda atau pelaut-pelaut Belanda itu melakukan penjelajahan samudra untuk sampai ke pusat rempah-rempah, dalam hal ini Indonesia. Jadi ekspedisi itu dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan tiba di Banten pada tahun 1596. Jadi menghadapi kongsi dagang dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kongsi dagang Portugis itu adalah Compagnie des Indes, kemudian ada pedagang-pedagang Spanyol, kemudian ada kongsi dagang Inggris yang bernama East Indian Company atau AIC. Oke, yang berikut, kira-kira VOC itu dirintis oleh siapa atau diprakarsarai oleh siapa? Ya, bisa diperhatikan poin pertama, berdirinya VOC ini diprakarsarai oleh Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt, yaitu dua orang yang istilahnya mencetuskan gagasan untuk mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC tersebut. Sehingga VOC resmi berdiri pada 20 Maret 1602 dengan pemimpin pertama yakni bernama François Suiter. Jadi François Suiter ini bukan merupakan gubernur VOC, tetapi dia adalah orang yang diangkat untuk memimpin sementara VOC. Dan kedudukannya yaitu di daerah Ambon. Oke, dari latar belakang tersebut, maka tujuan dari pembentukan VOC itu kira-kira apa? Ya, bisa kalian perhatikan di samping ini. Yang pertama itu menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh. Baik, jadi tujuan yang pertama ini menjawab latar belakang yang pertama. Kemudian yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dalam bangsa-bangsa Asia. Ya, tentunya tujuan yang kedua ini menjawab latar belakang yang kedua. Jadi di sini perlu tegaskan juga bahwa sebelum terjadi kontak dagang antara dunia Eropa dan Indonesia, maka terlebih dahulu bangsa Asia sudah melakukan kontak dagang di wilayah Indonesia. Jadi untuk menghadapi persaingan dagang antara orang Eropa dan orang Asia sendiri, maka dirasa perlulah dibentuk suatu kongsi dagang. Kemudian yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi VOC yang masih membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Jadi tujuan yang ketiga ini menjawab latar belakang mengapa sehingga Belanda melakukan penjelajahan samudra untuk mencari dan mendapatkan rempah-rempah itu sendiri. Baik, ketika VOC itu dibentuk, maka dia itu diberi hak-hak istimewa yang disebut hak oktroi. Kira-kira hak istimewa itu meliputi apa saja? Oke, yang pertama itu VOC itu diberi hak istimewa untuk memonopoli perdagangan. Jadi monopoli perdagangan ini adalah satu cara atau satu sistem yang ditetapkan untuk dalam istilahnya menguasai pasar dengan menerapkan perdagangan tunggal. Perdagangan tunggal. Jadi tidak mengizinkan adanya pedagang-pedagang lain yang notabene bukan bagian dari mereka untuk melakukan kontak dagang di daerah tersebut. Itu yang pertama.
Kemudian VOC juga diberi hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Jadi ini hak istimewa yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu mengangkat dan memberhentikan pejabat. Jadi pejabat VOC itu diangkat dan diberhentikan oleh badan VOC itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari kerajaan Belanda di Belanda. Jadi ini hak yang diberikan bagi Kongsi Dagang VOC untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat mereka itu sendiri. Yang keempat itu adalah mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal. Jadi VOC itu dia berhak untuk melakukan perjanjian dengan siapa saja, baik itu raja, baik itu sultan, baik itu penguasa lokal setempat, itu diberi hak untuk melakukan perjanjian. Kemudian yang keempat itu memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Jadi VOC itu dalam melakukan aktivitasnya di Indonesia, itu tentunya mendapat berbagai macam perlawanan dan juga berbagai ancaman dari semua pihak. Oleh sebab itu, pemerintah kerajaan Belanda menyerahkan atau memberi hak yaitu untuk memiliki tentara sendiri. Dalam hal ini untuk mempertahankan diri dari berbagai macam ancaman. Kemudian yang keempat itu mendirikan benteng dan pusat pertahanan. Ya, jadi dia itu diberi hak untuk mendirikan benteng sebagai pusat pertahanan dari VOC. Kemudian dia itu juga diberi hak untuk menyatakan perang dan damai. Jadi dalam hal perselisihan dengan raja-raja lokal ataupun dengan pihak manapun juga, itu dia telah diberi hak untuk boleh menyatakan perang dan juga boleh menyatakan damai. Oke. Yang terakhir itu mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Ya, poin ini merupakan poin yang sangat penting bagi kelangsungan VOC di Indonesia. Karena ada hak ini, maka Belanda atau dalam hal ini VOC itu sering menggunakan politik adu domba atau politik divide et impera. Jadi semacam ada satu kerajaan yang kemudian ada pihak yang tidak senang dengan penguasa tersebut, maka Belanda berusaha membujuk pihak tersebut untuk memberontak terhadap raja atau penguasa lokal tersebut dan langsung dibantu oleh VOC agar dapat memecahkan atau dapat meruntuhkan kerajaan tersebut, kemudian menguasai dalam hal ini sumber-sumber daya alam, juga sumber daya manusia, tetapi yang terutama yaitu tujuan utamanya yaitu rempah-rempah itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian dari hak istimewa tersebut memiliki atau memberi dampak kepada VOC. Ya, dampak yang pertama itu tahun 1605, VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. Jadi benteng Portugis di Ambon yang berhasil direbut itu adalah benteng New Victoria. Kemudian ada juga di wilayah Ternate, itu benteng Toluco, yang kemudian diganti namanya menjadi benteng Hollandia. Kemudian tahun 1609, VOC itu mendirikan loji atau pangkal dagang di Banten. Banten itu sebagai pusat lada di Indonesia. Jadi pada tahun 1609, VOC berhasil mendirikan loji atau pangkal dagang di Banten. Yang ketiga itu adalah mengangkat Peter Both itu menjadi gubernur VOC yang pertama yang berkedudukan di Ambon. Jadi dia itu menggantikan François Wittert yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya itu. Oke. Yang keempat itu Gubernur Jenderal Jan Pieter Sun Soen itu membakar kota Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia dan menjadikannya sebagai markas besar VOC. Jadi dari hak istimewa yang kalian perhatikan pada bagian sebelahnya itu menyebabkan adanya dampak. Ya, tentunya dampak ini lebih kepada dampak yang menguntungkan bagi pihak VOC itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu.
Yang berikut itu sistem politik ekonomi yang diterapkan oleh VOC. Jadi VOC di Indonesia itu berhasil menguasai pusat-pusat perdagangan seperti di Malaka itu tahun 1641, kemudian di Padang pada 1662, kemudian di Makassar dan juga di Banten. Jadi ketika Belanda sampai di Malaka, maka Portugis sedang berkuasa di Malaka, tetapi kehadiran Belanda tersebut berhasil mengusir Portugis dari wilayah Malaka. Oke, kemudian bagaimana dengan Maluku atau yang disebut pusat rempah-rempah oleh pedagang-pedagang Arab? Jadi ada 5 kebijakan yang diterapkan oleh Belanda di Maluku pada umumnya. Yang pertama itu adalah Verplice Leveranti. Jadi ini adalah sebuah kebijakan yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Jadi seperti beras, nila, kayu manis, dan lain sebagainya, itu diwajibkan untuk diserahkan kepada VOC sebagai pengganti dari pajak. Ya. Kemudian yang kedua itu kontingenten. Kontingenten ini adalah sebuah kebijakan kontingenten ini merupakan sebuah kebijakan yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak yang sudah ditentukan oleh VOC. Tujuannya untuk menambah kas keuangan dari VOC. Yang ketiga itu hak ekstirpasi. Jadi hak ekstirpasi itu merupakan hak yang dimiliki VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah atau memusnahkan tanaman rempah-rempah yang dianggap telah melebihi ketentuan. Atau bisa dikatakan dalam bahasa sehari-hari, sudah terlalu banyak melebihi yang telah ditentukan. Jadi tujuan utama untuk diterapkannya hak ekstirpasi ini adalah untuk menjaga harga rempah-rempah di pasaran itu tetap stabil. Jadi hal ini tentunya berkaitan erat dengan ilmu ekonomi, di mana jika sebuah barang dan jasa itu mudah untuk didapatkan, maka harganya juga akan semakin murah. Sementara sebaliknya, jika barang atau jasa yang sulit untuk didapat, maka harganya akan relatif mahal. Jadi tujuan utamanya agar menjaga harga rempah-rempah di pasaran itu tetap stabil. Oke, itu hak ekstirpasi. Kemudian yang keempat itu pelayaran hongi. Jadi pelayaran hongi itu adalah pelayaran dengan menggunakan perahu perang atau disebut kora-kora. Tujuannya agar mengawasi perdagangan di Maluku. Jadi pelayaran hongi ini ditujukan untuk mengantisipasi kalau rakyat itu melakukan atau menjual rempah-rempah kepada pihak asing selain dari VOC dengan adanya hukuman bagi pelanggarnya. Yang kelima itu monopoli perdagangan. Jadi VOC itu menerapkan perdagangan tunggal di daerah Maluku. Kalian bisa perhatikan, ini adalah yang gambar pertama itu adalah ilustrasi pelaksanaan kebijakan ekstirpasi oleh VOC. Yang kedua itu adalah ilustrasi pelaksanaan kebijakan pelayaran hongi. Baik, yang keempat itu adalah sistem birokrasi dari VOC. Jadi sistem birokrasi VOC itu berturut-turut, yang paling tinggi itu diduduki oleh gubernur jenderal, kemudian baru diikuti oleh gubernur, kemudian residen, asisten residen, barulah raja atau bupati lokal. Bupati atau raja lokal. Oke, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh VOC pada saat itu adalah sistem pemerintahan indirect rule atau pemerintahan tidak langsung.
Oke, sistem pemerintahan indirect rule ini adalah sistem pemerintahan tidak langsung, di mana Belanda itu tidak langsung berurusan langsung dengan rakyat dalam hal untuk mengambil rempah-rempah, mengambil pajak, dan lain sebagainya. Tetapi Belanda itu telah menugaskan penguasa lokal untuk berurusan dengan rakyat. Jadi Belanda itu hanya melakukan kontak dagang untuk Belanda itu hanya melakukan kontak dengan penguasa lokal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pada intinya Belanda tidak langsung berkomunikasi atau tidak langsung bertemu dengan rakyat biasa untuk mendapatkan rempah-rempah ataupun mengambil pajak. Sementara untuk sistem birokrasi masyarakat Indonesia pada saat itu adalah yang pertama itu adalah raja. Kemudian di bawah raja ada bangsawan kerajaan, kemudian di bawah bangsawan kerajaan ada bupati, kemudian ada kepala-kepala rakyat, barulah rakyat. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Belanda itu hanya berkomunikasi itu kepada bupati atau raja lokal yang sudah ditetapkan itu. Oke, beberapa gubernur jenderal VOC itu ada yang Jan Pieterszoon Suen, kemudian ada Antonio van Diemen, ada Johan Matsieker, ada Cornelis Spilman, dan lain sebagainya. Masih ada banyak, tapi di sini hanya ditunjukkan ada 4 saja. Oke, VOC yang berkuasa cukup lama di Indonesia ternyata mengalami kemunduran juga dan akhirnya dibubarkan. Jadi faktor yang menyebabkan kemunduran sampai kepada keruntuhan VOC itu yang pertama, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pengawas-pengawas VOC. Jadi korupsi ini dari dulunya memang sudah ada. Jadi ketika pengawas-pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi perdagangan atau aktivitas VOC, maka mereka itu melakukan korupsi. Jadi ini juga yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya VOC itu menjadi runtuh. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Jadi tentunya ketika VOC berhasil menguasai suatu daerah, maka diangkatlah penguasa untuk menguasai daerah tersebut, untuk mengontrol daerah tersebut. Ya tentunya gaji juga harus dibayarkan. Jadi semakin banyak wilayah yang dikuasai, maka semakin banyak pula beban gaji yang harus dibayar kepada pengawas-pengawas tersebut. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. Jadi tentunya aktivitas VOC itu lebih banyak merugikan rakyat, sehingga muncul perlawanan-perlawanan terhadap VOC. Jadi ketika Belanda melakukan atau melawan perlawanan tersebut, maka tentunya dibutuhkan biaya. Semakin banyak perlawanan, maka semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang. Tentunya ini juga satu faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan VOC. Kemudian persaingan dagang dengan kongsi dagang bangsa lain seperti kongsi dagang Portugis atau Compagnie des Indes dan kongsi dagang Inggris atau East Indian Company. Ya, tentunya berbagai kongsi dagang yang bersaing juga menyebabkan kemunduran dan keruntuhan VOC. Yang kelima itu hutang VOC sangat besar. Di samping ada mendapatkan keuntungan, tetapi tentunya memiliki utang juga. Jadi kalau dibilang ini gali lubang tutup lubang. Yang keenam itu pemberian dividen kepada para pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Ya. Yang kedelapan, pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Prancis memiliki musuh utama Inggris yang berada di India dan meluaskan jajahannya ke Asia Tenggara.
badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris, sehingga VOC harus dibubarkan. Oke. Jadi VOC itu resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan total utang sebesar 134,7 juta gulden. Ya, gulden ini mata uang Belanda. Oke, jadi ketika VOC runtuh dan bubar, maka semua utang-utang dari VOC itu diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Baik, untuk materinya sudah selesai. Sekian dan terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.